dan mukarramun segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para sesepuh, para ustaz, mobil khusus yang saya muliakan mukarram Bapak Amin Pusat dan mukarram Bapak Ustaz Asyadul Kahfi. Mudah-mudahan ustaz kita, guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Panitia Penyelenggara beserta seluruh anggotanya yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara malam hari ini, mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa barik. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ini umat Rasulullah, umat terakhir. Kita ini umat bontot. Setelah kiamat nanti tidak ada lagi kehidupan manusia di alam dunia. Jadi kita ini umat bontot. Yang namanya bontot biasanya rata-rata rada sengit. Tahu sengit ya? Anak bontot rata-rata rada sengit. Bontot mah kalau pengen apa-apa kudu diturutin, kalau nggak diturutin ngambek. Sengit. Bontot mah masak ogah, bebenah ogah, nyapu ogah, giliran makan pengen enak. Benar nggak? Sengit. Kita juga umat bontot, umat yang rada sengit. Di mana sengitnya? Ibadah jarang, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongin orang tiap hari, sedekah jarang, berjanji tiap hari ada berjanji tolol atau gue mau kumpul ngumpulkan disalamatan berjanji doang. Itu yang begitu kok, yang begitu itu mematiin pelan-pelan. Bangke berjanji itu membunuh kita pelan-pelan, bukan ngebebasin masalah, justru tambah masalah. Betul nggak? Tuh sengkek kita sedekah jarang, berjanji tiap hari, tapi kalau mati pengen ke surga. Betul? Betul? Ini saya tanya nih, ada yang mau ke neraka? Ada yang mau ke neraka? Maunya kemana? Mau ke surga? Sekarang? Iya. Mau nggak ke surga? Iya sekarang. Oh, mumpung lagi ngaji. Orang yang lagi ngaji terus mati, insya Allah matinya mati syahid. Orang yang mati syahid jaminannya surga. Amin. Amin. Mau mati syahid? Sini ke depan. Aku mendingan mati di pengajian kok daripada mati lagi berjanji. Di pengajian dulu jelas. Malaikat juga lagi nyatat ya Allah, suminah nanti lagi ngaji. Coba lagi berjanji, saya berjanji pengajian. Kalau ditanya semua orang pengen kemana, pasti jawabannya pengen ke surga. Cuma yang jadi masalahnya, orang kaya kita pantas nggak ke surga?
Wih, kira-kira pantas gak ke surga? Hah? Pantas gak? Kok kalau ngomongin pantas mah orang kaya kita kayaknya gak pantas. Kenapa? Kita kan masih doyan sama yang namanya dosa. Benar nggak? Kalau ngukur pantas tapi kita nggak pantas. Untungnya kita punya nabi, nabi kita punya janji, dan janji nabi nggak pernah bohong. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasul, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin, boy. Ngelongong aja. Pulangnya gaji rumah. Aminnya yang kompak. Bangkai odol boleh pencet saya. Kata Nabi, Bang ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Ya Rabbal, ya Rabbal. Cuman yang jadi masalahnya sekarang, cinta kita sama Nabi udah bener apa belum? Nih empok, saya tanya, cinta nggak sama Nabi? Sama laki? Cintaan mana? Jawab, nengir lagi. Cintaan mana? Ke Nabi apa ke laki? Ada yang kencang pelak, kayak laki yang banyak duit. Ada yang ke Nabi, kayak laki yang bodoh. Secinta-cintanya empok ke laki, belum tentu laki empok ngajakin empok ke surga. Empok mati duluan, laki mau ikut gak kira-kira? Buset, lirik ganda. Tapi kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah Nabi bakal ngajak kita ke surga. Jadi cintaan mana? Ke Nabi apa ke laki? Dua-duanya. Dasar perempuan mah kemahal. Dan menang banyak kayak. Cinta ke suami itu salah satu ciri kecintaan kita sama Nabi. Alhamdulillah. Tapi jangan ngomong doang cinta sama Nabi, harus dibuktikan. Gimana cara membuktikan cinta kita sama Nabi? Satu, man ahabba syai'an katsara zikruhu. Orang tuh kalau udah cinta selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Ciri orang cinta selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Jadi kalau ibu cinta sama Nabi, banyak-banyak nyebut nama Nabi dengan cara baca sholawat. Suka kok baca sholawat? Suka baca sholawat? Di pengajian doang? Ya. Jangan di pengajian doang sholawatan. Di rumah pulang ngaji sholawatan. Ini mau kadang-kadang di pengajian dan sholawatan, pulang ke rumah ngeliat pendaringan kosong, berkecoh lagi lah. Laki dong nih, laki tahu orangnya kali ini. Ngaji dari duit kotor aja jangan ngomel. Kalau kita di pengajian sholawatan, pulang ke rumah ngeliat pendaringan kosong, jangan ngomelin laki. Kalau laki nggak ada, cariin. Di mana adanya di pangkalan ojek, temuin, bawa pendaringannya sambil sholawatan. Unjukin sama laki, bawa tuh pendaringan, bang, sholatullah, salamullah. Biar kata laki nggak ngasih, nih bantu bang ojek pada ngasih. Bisa ada lagi mintain nama. Banyakin baca sholawat di rumah. Kalau perlu mau nyuci sholawat, sambil nyuci sholawat, sambil masak sholawat, sambil tidurin anak bacain. Empok punya laki, pada ambak sholawati. Punya laki, wah, ambak sholawati. Ayo, kalau perlu gendong laki empok.
ambil selawati. Apalagi yang punya anak kecil nih, Pok, dengerin. Empok tidurin anak baca sholawat untungnya 3. Dengerin, empok tidurin anak baca sholawat untungnya 1. Empok yang baca sholawat maka dapat pahala sekali empok sholawat 10 kali Allah ngasih pahala. Yang kedua, untungnya sholawat yang empok baca buat tidurin anak itu bakal jadi doa buat anak biar jadi anak yang soleh. Yang ketiga, untungnya anak empok bakal tidur pulas. Kenapa? Karena suara emaknya gak enak. Kata anak, daripada gue puyeng mendingan gue tidur. Betul gak? Ini kan enak kok sambil diayun kata emaknya, ya Rabbi bil Mustafa balik mata wafil lana mata ya wasi'al. Enak sambil ngayunin anak. Ini mah kadang-kadang sambil ngayunin anak lagunya, lagu mau bener. Oh, sambil dia ayun kata emaknya, mending lagunya lagu beneran aja. Lagu kata lima. Foto lagu kata lima. Ya sambil dia ayun tuh, anak siapa, anak siapa. Lu emaknya. Ada lagi yang parah. Waduh, sambil ngayunin anak. Kata emaknya, gimana, tolong. Anak lagi diayun, nanyain di mana. Untung anaknya nggak ngejawab, cuma kalau ngejawab di mana. Emang saya pikir-pikir orang sekarang memang lagi begitu sih. Masih mendingan orang dulu. Kok orang dulu nggak mau tidurin anak walaupun bukan salawatan juga lagunya manfaat. Betul? Ini saya lagi kecil sama mama saya, kalau mau tidurin adik saya itu saya sampai apa sih lagunya. Sambil diayunin kata emak saya, indung kepala lindung. Sudah saya jawab, udah apain kepala lindung? Pepes. Hujan di Udik, di sini mendung. Aku panas mana dari Udik kemarin jauh. Anak siapa pakai kerudung, anak Ustadz anak gabai mengemudi. Mata melirik kaki ke sandung, aku majalah melengah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya kelop saya itu. Tapi lihat saya belakangnya, tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat. Mendingan lagu itu kok ngajarin bener sama anak, udah gede biar rajin sholat, rajin puasa, betul nggak? Pada lagu kayak tadi tuh yang dimana-dimana, betul? Ayo banyakin baca sholawat, lagi nyuci sholawatan, lagi masak sholawatan, lagi ngambol sholawatan. Insya Allah berkah semuanya, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Satu, ciri orang cinta selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Yang kedua, ciri orang cinta menjaga warisan peninggalan orang yang dia cinta. Kalau memang kita cinta sama Nabi, jaga warisan Nabi, jaga peninggalan Nabi. Apa warisan Nabi? Al-Qur'an. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Allah Allah ya Allah gitu sih. Allah ya. Ulangnya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran.
Terangilah rumah-rumah kalian dengan sinar cahaya bacaan Al-Qur'an. Empok suka baca Quran. Suka baca Quran. Baca enggak? Baca enggak? Baca. Kalau perlu sehari semalam tamat sebulan. Ada yang begitu? Bisa begitu? Kalau nggak bisa sehari semalam 1 juz. Bisa? Bisa? Kalau nggak bisa juga sehari semalam 1 surat. Aduh kepanjangan dia 1 surat apa lagi apa kalau ganti sehari semalam 1 ayat. 1 ayat juga nggak bisa Kiai. Ganti lagi sehari semalam 1 huruf. 1 huruf juga nggak bisa Kiai. Ganti mati benih. Oh, 1 huruf kita baca Quran pahalanya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 10. Alif ba 20. Alif bata saja gocap sedang. Udah nggak apa sampai ya sampai di habis sholat alif bata saja lumayan. Ya kok ya. Mau sholat sampai nungguin ajan. Alif bata saja. Kalau ada tetangga yang ngajakin ngerumpi, jangan dijawab, jawab aja mah di batas haji. Daripada mau ngerumpi banyak dosa. Tetangga datang, tetangga saya akhirnya nggak pulang-pulang, kali batas haji. Kalau lagi ya, iya kali batas haji. Malah anak saudara kecil, kasihan ya, kali batas haji. Udah begitu aja daripada kita yang lain banyak dosa. Udah ahli batasan itu walaupun cuma ahli batasan insya Allah pahala banyak dapat sebulan gila ahli batasan asal kondangan ditanya mau kemana kok ahli batasan pulang dari pasar dari mana kok ahli batasan nih baca Al-Quran ajarkan anak-anak kita biar bisa baca Quran. Orang ngaji nggak jangan apa? Di mana? Oh di sini. Oh di sini. Musat. Ya. Kalau ngaji anak bayaran nggak? Bertanya bayaran nggak? Enggak. Hah? Pusat tinggi. Pusat suruh ngaji kurus. Gue mah kalau ngaji gak bayaran, gue mah ngajar ke orang ngomong. Kayak gitu. Gratis. Bayarannya cobaan seminggu, kencengan gitu. Lagi, apa? Coba. Gocap seminggu bayarannya, wajar negeri. Ayo ngaji dong. Dapat 3 minggu anak itu ngaji mas saya mati kali dulu. Atau orang kampung dia kena sawan pakai. Nitipin anak itu kudu merhatiin yang ketitipannya, betul nggak? Nih, kita nitipin motor di parkiran, bayar nggak? Kita ambil motor yang berubah nggak? Enggak. Kita nitip motor Mio, aku udah ambil, masih Mio mungkin jadi NW. Betul nggak? Tapi nitipin anak di majlis taklim berubah nggak? Berubah. Yang tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa. Yang tadinya nggak bisa sholat jadi bisa. Siapa yang untung? Nyawa aku ini nah. Siapa yang untung? Orang tuanya. Betul nggak? Betul? Jadi, kok
Engkau punya anak bisa ngaji, anggap aja engkau punya celengan akhirat. Kenapa sebilang punya celengan akhirat? Ntar kalau engkau meninggal dunia ada anak yang ngajiin engkau, terus ngalir pahalanya buat engkau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau anaknya banyak ngapok, bahagia orang tua. Makanya anak yang banyak kok jangan tanggung-tanggung 20. Harus pakai 20. Kadang-kadang orang sekarang mah kayak orang dulu. Oh, orang dulu mana kebanyak-banyak ya. Tapi keempanan. Orang sekarang kurang yakin sama Allah. Kadang-kadang sama Allah banyak anak kira dua ayat, cewek satu, cowok satu. Penting kalau dua bener semua, kalau edan semua. Dan cewek kayak diablah. Dan cowok kita ngamuk. Coba anak empor 20. Edan 5, tinggal 15. Cewek 10, tinggal 10. Gimana ya tuh anak 20 mah, tetangga juga gak ada yang berani ribut sama kumpul. Kata tetangga jangan ribut sama dia. Emang kenapa mah anak yang 20 belum mantunya, udah 40. Biasanya 40, udah 80. Jangan kata tetangga, maling, gak berani masuk maling. Kalau tahu, kecuali malingnya bloon, gak tahu. Bocoknya lah jendela, masuk ke dalam, buru-buru lari. Kata temennya, woi mana hasilnya? Kita kayak kulkas kayak. Kata temennya, ngambil. Emang kenapa? Ini mau rumah isinya anak semua. Ibu pojok anak, biasa anak, dapur anak. Untuk anak yang saya kan semua. Kita saya kalau mati jadi rugi, bangun semua. Emang berapa? 20. Anak banyak mah, ntar nih empok udah tua, anak banyak 20, udah pada gede anak, udah pada kerja, empok mah enak. Asal lebaran, dulu kayak mainan kursi. Datang anak pertama, persen 1 juta, anak kedua 1 juta, anak ketiga 1 juta, 20 anak 20 juta. Dapat duit 20 juta dipegang, kayak mana datang bapaknya, nangis semuanya. Kata bapaknya, kenapa lu nangis saya? Kesel, anak gua 20. Emang kenapa? Bersyukur punya anak 20, Pak. Kesel, Pak. Oh begitu gua punya anak 40. Emang kenapa? Hati ini 20 juta, Bang. Coba anak 20, mau beli gua mobil second mah kayak 3 tahun. Betul nggak? Apalagi yang 20 bisa ngaji semua. Bahagia orang tua. Emaknya meninggal dunia, yang mimpi tahun malam pertama anaknya, malam kedua anaknya, sampai malam ke-7 anaknya semua. Ada sisanya 13. Yang ngajiin dari isya sampai subuh semua anaknya. Tinggal Ustaz Kapok Gila. Berbagian apa? Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Makanya ini kalau anak kamu ngaji omelin. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ini mah kadang-kadang mantri, bukan pada ngaji, anak sama emak di rumah remut-remut. Emaknya pengen nonton sinetron Indosiar, berikan hati seorang istri. Anak gak pengen nonton film kartun yang rambutnya menunggu-nunggu. Jadi dulu kesurupan botak penyakitan aja. Sekolah anak naik, kayak tolong. Siros, gak kawin-kawin gak. Judes perawan tua, siros. Opa gak mati-mati, opa. Gue mau nanya nih, saya nanya Mpok nih, Mpok, oi. Sampai sekarang, tahu nggak nama emaknya si Upin itu? Ayo lu. Pokoknya tahu. Hah? Kalau aki-aki tetangganya siapa namanya? Itu Allah. Kalau tukang makanan, yang bencong, yang kayak bencong. Mama
nih kok maghrib TV mati. Kalau anak kamu ngaji omelin, betul. Kadang-kadang mama sekarang anak kamu sholat, kamu sekolah habis domelin. Kata mana sholat? Sekolah punya apa kali? Kamu jadi orang kok. Emang ada anak kamu nggak sekolah jadi monyet. Giliran anak kamu ngaji nggak domelin. Bukannya saya ngarang anak kamu sekolah, bukan. Silakan sekolahin yang tinggi. Kalau perlu jangan sampai SMA terus, sampai jadi mahasiswa. Mahasiswa. Kelihatan sedikit aja kalau saya. Dia punya tetel, punya titel, SPD, suka pulang duluan. Atau SPD suka pulang duluan tapi izin. Ayo. Tapi jangan lupa Al-Quran harus Ibu boleh bangga anak ibu pintar komputer. Ibu boleh bangga anak ibu pintar matematika, pintar IPS, pintar IPA. Tapi ibu harus nangis kalau anak ibu nggak bisa baca Quran. Kenapa saya bilang harus nangis? Nggak mungkin pas ibu lagi sekarat anak ibu ngedoain pakai bahasa Inggris. Betul nggak? Betul nggak? Emaknya lagi ngapa-ngapa, anaknya datang, bukan baca Yasin malah menjerit. Oh my God, my mother, my father, my Sarah, my Muna. Kata malaikat si tolol, bukan baca Yasin, my God. Coba anak bisa ngaji, empat anak baca Yasin, betul nggak? Bahagia orang tua. Makanya didik anak dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa ngedidik, titipin ke ustaz, titipin ke guru ngaji, tapi jangan titipin doang, perhatiin ustaznya. Nih, ini kadang-kadang jangankan bayaran ngaji seminggu sekali, mau perpisahannya yang ngaji setahun sekali banyak yang berhenti. Tapi saya belum begitu. Kan, bukan santai. Ini anggapnya saya udah minum. Baru buka sih. Siapkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Apa yang dimaksud sederhana? Oh, jangankan bayaran seminggu sekali mengguru ngaji, setahun sekali dipindah ke patungan dan perpisahan kalau berhenti. Kata gurunya, Neng, bilangin Maya, besok Ramadan kita perpisahan, ke patungan seorang bocah. Iya Ustaz, gue bilang ke Maya, mak, kata guru ngaji sudah ke patungan. Berapa duit? Bocah. Itu Maya ngasih nggak mobil iya. Kata Maya, kemahalan. Iya, oh, misalnya juga 30.000, itu masalah doyan duit. Iya, berhenti. Gara-gara bocah, lagi berhenti. Ambil lebaran, masuk lagi, belum kan ada duitnya. Giliran ya anak sekolah perpisahan, mending dah SMP, TK. TK kan kalau perpisahan jalan-jalan kok. Hah? Ragunan. Dan monyet ongkos ke dia masuk sama snack bocah PO dan monyet duit kita gablak ayam lagi ngerem dijual dan monyet PO ngejual ayam. Giliran ya perpisahan ngaji sodako buat ustaz bocah pakai berhenti. Kalau begitu masa pikir-pikir ustaz sama monyet mana monyet dan ketawa lu mikir, iya, sudah, ayo ini buat rumah baca Quran. Ustaz saya nggak bisa baca Quran, liatin Quran jangan kata dibaca, dipelototin ayat selama dapat pahala.
Dilihatin doang dapat pahala. Kalau engkau nggak bisa baca Quran, ambil wudhu, pegang Quran, boy. Kata emaknya, waduh, Quran bagus ini. Tulisannya mana Ali, mana Pak. Boleh lagi. Datang anaknya, mak, kan dibawa kue doang, baca. Dia kalau ditabok lu. Ini apa bacaannya Quran? Boleh lagi. Mak baca, mak nggak bisa tuh. Quran mah dilihatin aja dapat paha, itulah hebatnya Quran. Iya, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan sinar cahaya bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Dua, kalau memang cinta, jaga warisan Nabi yaitu Al-Quran. Yang ketiga, ciri orang cinta selalu mengikuti perbuatan orang yang dia cinta. Kalau memang kita cinta sama Nabi, ikuti Nabi, contoh Nabi, jadikan Nabi sebagai suri tauladan kita. Apa yang harus kita contoh dari Nabi? Jawabannya satu, akhlaknya yang mulia. Kita harus berakhlak nih, bersama tetangga, sama teman harus berakhlak. Betul, Bok? Jangan sombong. Ini mah yang kaya sombong, ditanya sama yang miskin kagak nengok. Betul? Yang pintar jangan sombong. Betul? Baru jadi bini RT tulak pinggang di leher. Orang sombong mah hidupnya gak enak kok. Benar gak? Iya kok. Contoh orang sombong, kelapa sombong. Ini yang dia katain sama kelapa terong. Mau tahu terong? Terong tahu? Yang warnanya ungu, sayur. Kalau terong galak yang hijau. Kalau terong yang bulat kecil, terong Belanda kuning. Tahu yang kuning? Terong Belanda. Dia membuat kali satu biji. Terong tahu ya? Itu masih tahu dong, terong itu namanya. Tahu? Itu pohon terong sama pohon kelapa nggak ada. Kan setiap kebun terong nih pasti ada pohon kelapanya kok. Ribut ya. Oh, pohon kelapa sombong, terong ngecek terong. Kata pohon kelapa, terong, nih pohon mah kayak buah. Tinggi, gua mah ada angin dahulu. Terong dulu, pendek. Ada kambing juga kambing. Gua karena ada kambing yang makan daun buah. Gua ya kambingnya. Naik pohon kelapa, seret dia. Kayak gua terong jadi pohon mah sombong apa karena terong ya lambat mau bagaimana juga baru tampil sama Allah dan pendek. Makanya tuh jadi orang mah udah kayak pohon terong, orang pun pendek di rumah masak dah mau pendek juga tuh tampil sama Allah begini bagaimana nangis terong lagi nangis disampak sama kelapa. Iya pertama disampak pakai cengkir. Lo kecil, gede, cengeng nangis saya. Sempal daun terong. Kata terong, kelapa lu jahat amat sama gua. Gua lagi kesini disampak. Makin nangis, disampak lagi sama yang tua. Kelapa tua, gua. Kata terong. Masya Allah kelapa lu tega amat sama gua. Udah, hati dulu lu. Tadi lah kok jatuh ke jalan lu mampus lu. Tadi sampai mau belarak. Waduh itu terong pak. Tiap hari dihina sama kelapa. Aduh aja lama terong berbuah, kelapa juga berbuah. Sombong lagi aja. Kata kelapa, terong buah mah kayak buah. Buah mah gak ada yang berani bisa makan buah.
Lu aja berbuah ungu atau amin kerambet. Coba binatang mana yang bisa makan buah? Gua mau berlapis-lapis. Kata kelapa. Masih sombong ayah lah, gua sabar ayah kelapa terong. Diambil nih sama petani. Diambil kelapa sama terong. Man petani yang bawa, apa yang ambil sama anak yang perawan. Kata kelapa nih, dah terong lu bapak kali ketik. Jangan gua. Gua susah ketik gua. Masya Allah, saya jadi petik kok. Kelapa mah yang metik petani. Petani bukan pakai tangan kelapa memetik, pakai kaki. Begitu. Terong mah yang metik anak petani perawan. Tangannya lembut. Ditaruh juga terong mah di bakul. Bakulnya di samping susu. Tadi pinggang bakulnya ya. Kata terong kelapa, makanya jangan sombong. Tuh lihat gua mah dipetiknya juga hebat, nggak berani tikus makan buah. Coba tikus makan buah, nyelip dia giginya. Pentak kelapa mah nggak boleh, kau taruh di atas meja, udah ada orang gila. Ya, apa ya? Masya Allah, akhirnya kelapa sama terong dimasak. Terong diirisin pakai pisau, kelapa mau pakai tampah. Ada terong tuh kelapa rasain, sombong sih ditangkap ini. Gua masih kuat, dalam gua ada batoknya. Batoknya dibeset, gua masih kuat, ada kelapanya, diparut kelapa. Yang tadinya wadah kecil dasar. Apa kata terong kelapa? Sekarang gedean gua. Lu mah halus-halus. Apa kata kelapa? Nggak bisa. Yang kata gua mah halus juga tetap gua mah masih kelapa. Dibilang sama orang kelapa kawin, gua masih ada kelapa. Masih sombong ya. Diremes ke kelapa, dijadiin santan. Udah diremes jadi santan. Terong digoreng, habis digoreng diangkat, terus direbus, dimasakin, dimasukin santan. Kelapa sombong. Apa kata kelapa? Terong, buah udah susah payah. Buah yang diparut, buah yang diremes, berarti sekarang buah yang bakal dipuji-puji sama orang. Terong sama kelapa nyatu tuh di panci, dimakan sama bini petani. Apa ngomongnya? Masya Allah, ini terong enak amat dikelapain. Ini terong enak amat pakai santan. Apa kata terong? Kelapa, gua duluan yang segini. Bukan dulu kan nggak ada orang yang ngomong Masya Allah anak-anak di santan di terongin ya. Benar nggak? Yang pertama disebut terong apa santan? Enak amat terong di bukan santan di. Kata terong buah kelapa ini mah hasil buah kesabaran gua. Lu mah sombong sih. Ngamuk kelapa. Ngamuk. Kata kelapa, lihat terong 12 tendang. Nih, bini petani dia habis makan lu. Gua bikin mencret kamu gua. Petani ini yang mencret. Apa kata kelapa? Terong, lu yang bakal disalahin. Lu yang disial-sialin. Rasain, kata kelapa. Itu bini petani habis makan terong mencret. Bininya ngomong, aduh, gua habis makan terong mencret, terong yang enak, santannya siap. Kata terong, lu lagi. Makanya kok orang sombong mah gak kepake, orang sombong mah gak bakal kesebut, betul nggak? Orang sombong gak bakal ditemenin, dibenci sama orang, nggak ada temennya, betul nggak? Kenapa? Begitu tuh. Kita nggak boleh sombong, bersama-sama kita berakhlak kepada sama-sama. Insya Alhamdulillah. Yang kaya nggak boleh sombong, yang miskin apalagi. Apa yang mau disombongin yang miskin? Loh kok? Engkau tahu iblis? Iblis tahu? Yang gimana? Iblis itu sebelum di neraka di surga, berhubung dia sombong nggak mau sujud sama Nabi Adam,
diusir sama Allah ke dunia, bahkan jadi ahli neraka. Berarti kalau kita sombong sama kita temennya kita sombong temennya kalau orang kaya sombong berarti orang kaya yang pintar sombong yang pintar pejabat sombong pejabat, ustaz sombong ustaz. Kalau amat sekali benang kali lumayan. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Perlu sama-sama kita sama tetangga mah nggak boleh sombong, apalagi penyakit hati, sirik, iri, dengki, betul nggak? Jangan. Orang sirik sama nggak enak. Orang sirik, tetangga beli motor sirik, koyo begini. Tetangga beli mobil sirik, mengek. Tetangga beli sawah seteru. Tetangga berangkat haji mampus. Orang sirik mah hidupnya gak enak kok, bener? Benar? Sama-sama kita jangan bersebar sirik. Kenapa? Karena kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya semua mukmin itu bersaudara. Jangan berpecah belah, buang sifat sirik, iri, dengki, parku, ujub, sombong dan lain sebagainya. Biar kita hidup sama-sama, biar hukum kita silih asa, silih asih, silih asuh, insya Alhamdulillah. Tiga, ciri kita cinta sama Nabi. Satu, banyakin baca sholawat sama Nabi. Dua, cintai peninggalan Rasul. Al-Quran dibaca, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, ciri kita cinta sama Nabi, ikuti akhlak Rasul, perbaiki akhlak kita sesama manusia, sama tetangga, biar silih asah, silih asih, silih asuh, insya Alhamdulillah. Kalau yang tiga ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan kita bakal bahagia jadi manusia yang akan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dah, udah ya. Suara saya udah mau habis. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau ibadah, yang rajin ibadah, yang belajar ibadah beristiqomah dalam ibadahnya. Mudah-mudahan puncaknya ketika nanti Allah cabut nyawa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah kabil kabul wa tamami kulli syukur wa ma'mul wa ila hadratul rasul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.